Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke yang kedua, yaitu median atau nilai tengah atau nilai letak. Jadi, nilai tengah atau nilai letak adalah nilai yang terletak pada observasi yang di tengah kalau datanya telah disusun. Jadi, untuk cari median, teman-teman memang harus wajib menyusun datanya. Nah, nilai tersebut akan membagi dua data yang telah diurutkan menjadi jumlah yang sama atau dua bagian, yaitu 50%-nya di atas dan 50%-nya di bawah. Proses penghitungannya seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus ngurutin nih dari nilai yang terkecil kemudian yang terbesar. Nah, nilai median adalah nilai yang terletak pada posisi di tengahnya. Bisa ditentukan dengan rumus n plus 1 dibagi 2. Jadi, n itu jumlah dataan teman-teman plus 1 dibagi 2. Oke, ini contohnya ya. Jadi ini ada berapa? Ada 11 subjek. Nilainya seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah di-array atau disusun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, datanya sudah disusun nih dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari nilai 18 sampai dengan dari usia 18 sampai dengan 28. Di sini didapatkan bahwa nilai tengahnya berada posisi keberapa? 1 2 3 4 5 ke 6. Ke 6. Yaitu Ali, usianya 22. Jadi nilai tengah ini akan membagi datanya dua sama besar. Ke atasnya yaitu yang lebih kecil 50%, yang ke bawahnya juga 50%. Sekarang permasalahannya adalah, Ibu, itu tadi kan kalau jumlah data kita ganjil ya, jadi gampang kita tentukan nilai tengahnya. Kalau seumpama data kita genap gimana, Bu? Kalau datanya genap, berarti dua data yang ada di nilai tengah tersebut kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Ini saya ambil contoh, nilai tengahnya adalah Ahmad dan Ali, jadi 20 sama 22. Ini kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi 20 ditambah 22, 42 dibagi 2, dapatnya adalah 21. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 21. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke modus atau mode. Jadi, nilai yang paling sering muncul. Jadi, ini modus adalah nilai yang sering muncul loh ya, bukan modus operandi. Teman-teman mau seperti apa? Enggak. Ini modus nilai yang sering muncul. Jadi, modus itu eh, nilai yang paling sering didapatkan oleh data Anda, bukan sering didapatkan sih, adalah nilai yang paling sering ada yang di data aja. Jadi mungkin juga di data Anda itu nggak ada modus pada satu data saja. Jadi mungkin rata, seumpama ada yang dapat 5, 10 orang, yang dapat 6, 10 orang, yang dapat 7, 10 orang. Berarti tidak ada modusnya. Secara kuantitatif, nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling besar atau nilai pada posisi akan menempati posisi puncak pada kurvanya. Teman-teman masih ingat kurva kan ya? Kurva yang kayak kayak bell itu kalau normal namanya bell shape. Jadi modusnya itu akan berada di puncaknya. Caranya hitung seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus array. Jadi mengurutkan dari terkecil ke terbesar sama dengan median tadi ya. Kemudian akan ada beberapa jenis modus. Yang pertama adalah yang namanya satu modus atau unimodal, dua modus atau bimodal, dan seterusnya sampai banyak modus. Atau mungkin sama sekali nggak ada modus atau semuanya distribusinya merata. Jadi semua yang tadi dapat 50 ada 10, 60 ada 10, 70 dapat 10. Nah, teman-teman, ini contohnya data yang tadi, data yang usia tadi, ini modusnya kebetulan 18 ya, jadi yang punya usia 18 ada 3 orang. Contoh yang lain ini modusnya adalah 3, kemudian yang kedua ini modusnya ada 2, jadi bimodal, 2 dan 3. Dan contoh yang terakhir tidak ada modus. Jadi semuanya memiliki frekuensi yang sama. Nilai 2 satu kali, 3 satu kali, 9 satu kali, dan seterusnya. Jadi tidak ada modus atau nilai yang paling sering muncul.
Nah, teman-teman, ini adalah bentuk hubungan empiris antara mean, median, dan modus. Yang pertama itu simetris. Simetris itu bisa kita sebut sebagai bell shape. Jadi simetris, kanan dan kiri sama. Ini biasanya kalau simetris seperti ini, maka mean, median, dan modusnya ada di satu titik tengah ini, ada di puncaknya kurva. Ada lagi yang dia menceng ke kanan atau miring ke kanan, namanya skewness positif atau skewed to the right ya. Kenapa dia skewed to the right? Karena mean-nya lebih besar daripada median ataupun modusnya. Kebalikannya, yang skewed to the left atau skewness negatif, itu min-nya lebih kecil dari median ataupun modusnya. Ini penjabaran dari ketiga kurva yang di atas, jadi hubungan empiris min, median, dan modus. Yang pertama, pada distribusi simetris, yang bell shape ya, yang bentuknya bagus kayak lonceng, itu ketiga nilai itu sama besarnya, semuanya berimpit di puncak kurva. Nilai median selalu berada di tengah antara nilai min dan modus pada distribusi yang menceng, baik menceng ke kiri ataupun menceng ke kanan. Apabila nilai min lebih besar daripada nilai median dan modus, maka akan dikatakan distribusinya menceng ke kanan atau to the right. Apabila nilai min lebih kecil daripada nilai median dan modus, maka dikatakan dia distribusinya menceng ke kiri atau skewed to the left, sesuai gambarnya yang tadi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kelebihan, kekurangan min, median, dan modus ya. Kalau kelebihannya, min itu mempertimbangkan semua nilai dan dapat menggambarkan rata-rata dari populasi. Bisa menggambarkan populasi seperti apa dan cocok untuk data yang homogen. Kekurangannya, sudah kita bahas di atas, dia sensitif atau peka terhadap nilai outlier atau nilai ekstrim dan kurang baik untuk data heterogen. Sedangkan apabila teman-teman memakai nilai posisi median, itu dia tidak sensitif atau tidak peka terhadap nilai ekstrim dan cocok untuk data yang heterogen dan homogen. Kekurangannya dia tidak mempertimbangkan semua nilai, cuma tahu tengahnya aja dan kurang dapat menggambarkan min populasi. Jadi dari median tidak bisa diprediksi nih kira-kira minnya berapa. Apabila modus itu kelebihannya dia nggak sensitif terhadap nilai ekstrim sebagaimana median dan cocok untuk data homogen atau heterogen. Sedangkan kekurangannya dia tidak mempertimbangkan semua nilai atau kurang menggambarkan min populasi. Modus bisa lebih dari satu ataupun tidak ada. Jadi bisa bimodal, multimodal ataupun sama sekali tidak ada modus. Oke teman-teman, videonya kita cut sampai di sini, akan berlanjut ke ukuran posisi di video berikutnya. Oke ya, nanti kita lanjut. Sampai jumpa. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita lanjut sampai dengan hubungan antara min, median dengan modus. Sekarang kita lanjut ke ukuran posisi. Oke, ini adalah ukuran letak atau posisi. Ada 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah median, sudah kita bahas di atas, yaitu membagi data menjadi 2. Kalau kuartil itu berarti dia akan membagi data menjadi 4 posisi, desil membagi menjadi 10, dan persentil akan membagi 100. Jadi maksudnya dibagi itu pembagian pengamatan dari data yang telah kita susun mulai dari terkecil hingga terbesar. Jadi harus disusun dulu sebelum kita bisa menentukan letak atau posisi data. Nah, ini visualisasinya yang median ya. Jadi median itu membagi menjadi 2 sama besar. Ini ya, 1 dan 2, K1 dan K2. Selanjutnya adalah kuartil. Tadi sudah kita bahas kalau kuartil itu akan membagi data kita menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti K1-nya sama dengan 25%, K2-nya adalah 50%, dan letak K3 adalah 75% ya. Kuartil 1 atau K1 merupakan 25% data yang ada di bawah atau sama dengan nilai K1 ya. Jadi K1 ini bisa dirumuskan K1 jadi KI ini K keberapa? Bisa 1 2 3 sesuai dengan kuartil kita berarti sampai dengan 3 itu rumusnya I
Itu berarti kalau 1 ya 1, 2, 2, dia 3, dikalikan N plus 1. N ini adalah jumlah pengamatan Anda, jumlah data Anda. Seumpama N Anda 10, berarti Anda sampaikan 10 di situ. Ditambah 1 dan dibagi 4. Kalau tadi median adalah dibagi dengan 2, ya. Ini contohnya ya. Nah, nilai kuartil berada pada titik satu titik, nilai pada posisi yang disebutkan tersebut. Seumpama K1 berarti titiknya ada di titik 25%. Ini contohnya datanya diurutkan dulu, berarti K1 dimasukkan ke sini, K1 sama dengan I-nya berapa? I-nya 1 kali N-nya berapa? N-nya ada 15. 15 ditambah 1 dibagi 4 berarti sama dengan 4. Berarti K1 ada di posisi nilai di posisi keempat. Nah, di posisi keempat kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti nilai dari K1 adalah 5 ya. Jadi ada di posisi keempat. Jadi ini posisi kuartil ini adalah di posisi kemananya? Di posisi keempat. Nilainya berapa? Kita lihat setelah di array 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya adalah 5. Demikian juga dengan K2 dan K3 berlaku yang sama. K3 berarti I-nya berapa? I-nya adalah 3 dikalikan jumlah pengamatan 15 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 12. 12 itu berarti posisi ke-12. Nilainya berapa? Nilainya adalah kebetulan di sini 9 setelah di-array. Ingat harus di-array dulu. Nah, teman-teman sekarang desil. Kalau tadi kuartil berarti 4, desil berarti 10. Rumusnya seperti apa, Bu? Rumusnya sebenarnya sama dengan rumus dari kuartil. I-nya itu adalah yang keberapa, posisi yang keberapa, jadi desil keberapa. Jadi bisa desil 1 sampai dengan desil 9. Kalau desil yang 10 kan sudah habis, datanya sudah tercover semua. Desil yang keberapa ini sama dengannya apa? I-nya. I-nya berarti desil yang kita cari. Apakah 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Dikalikan N. N itu berarti jumlah data kita atau jumlah pengamatan. Ditambah 1 dibagi 10. Nih contohnya. Contohnya ini data kita. Ada 10 kan? Maaf. Data kita adalah ada 14. Kita urutkan dulu. Kita lihat langsung ke desil ke-7. Desil 7 berarti DI. I-nya diganti 7. Berarti 7 kali berapa? 14. Jumlah pengamatannya 14 ditambah 1 dibagi 10. Berarti posisi ke 10,5. Berarti 10,5 itu adalah antara 10, posisi 10 dan 11. Posisi 10 siapa? Posisi 10 adalah angka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 dan posisi 11-nya adalah 8. Berarti 8 ditambah setengah kali 8 dikalikan 8. Berarti hasilnya dapatnya 8 juga. Jadi desil ke-7 adalah nilainya 8 ya. Oke, selanjutnya adalah persentil. Kalau desil membagi menjadi 10, berarti persentil menjadi 100. Rumusnya sama, teman-teman. Cara ngitungnya juga sama. Kalau 10 berarti P-nya posisinya ada P1 sampai 9. Kalau persentil berarti P1 sampai dengan 90 ke 9.